Halo adik-adik yang manis. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali di hari Minggu yang penuh sukacita. Nah, tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah siap semua? Nah, kita akan datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang luar biasa. Oleh karena itu adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Bersama-sama berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita menyerahkan diri di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama, Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang berlimpah setiap hari, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami mau rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, untuk senantiasa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kasih Tuhan begitu indah, kasih Tuhan begitu luar biasa, ya. Nah, untuk itu kita akan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah, ya. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, buka telinga kita, ya, hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan itu sangat penting, adik-adik ya. Karena apa? Karena tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak akan bisa berjalan. Nah, oleh karena itu kita akan membuka hati kita untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan dan juga bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari saya ajak adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk boleh beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melihat kami ketika menyembah Tuhan dan ketika duduk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati kami, buka telinga kami, berikanlah kami konsentrasi yang baik agar kami boleh menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah perisai, senjata, dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkati adik-adik di rumah dan juga Losa Julinda yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang saya cintai, kita semua pasti pernah merasakan sedih. Bahkan mungkin sekarang ini ada sebagian dari kita yang merasa sedih. Terkadang bila kita merasa sedih, kita menyimpannya dalam hati, tidak menceritakannya kepada orang lain. Karena itu orang lain mungkin tidak mengerti atau tidak tahu mengenai kesedihan kita dan apa yang membuat hati kita sedih. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang wanita yang sangat sedih. Kita akan mencari tahu apa yang dia lakukan ketika dia menghadapi saat yang sulit dalam dirinya. Adakah di antara adik-adik yang kira-kira tahu apa ya yang dilakukan oleh si wanita ini ketika dia mengalami sedih? Adakah yang tahu? Adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa ketika si perempuan ini sedih, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, dia mengatakan kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang membuatnya sedih dan meminta Allah untuk melakukan sesuatu yang khusus baginya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, adik-adik.
Kita bisa membawa semua kebutuhan dan kesedihan kita pada Allah. Dia mendengar dan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah contoh untuk mengajar kita bagaimana berdoa. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan, yaitu doa Bapa kami. Ada 6 permohonan di dalam doa Bapa kami. Dan kita telah membahas 3 permohonan tersebut. Pada hari ini kita akan melihat permohonan keempat di dalam doa Bapa kami, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa arti bagian ini? Di sini Yesus sedang memberitahu kita untuk meminta kepada Allah memberikan semua yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup. Ketika kalian membutuhkan perlengkapan sekolah, apakah kalian pergi ke rumah teman kalian lalu meminta ayahnya untuk membelikan yang kalian perlu? Tentu saja tidak. Kalian meminta kepada orang tua kalian sendiri untuk segala sesuatu yang kalian butuhkan. Nah, dalam bagian ini Allah sedang memberitahu kita bahwa Ia adalah Bapa Sorgawi kita dan Ia ingin agar kita memberitahukan kepadanya semua kebutuhan kita. Dia ingin kita percaya bahwa Dialah yang menyediakan pada waktunya dan menurut caranya. Kita harus ingat bahwa semua yang kita punya berasal dari Allah. Adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang seorang wanita yang mempunyai kebutuhan yang sangat besar. Dia sangat mencintai Bapaknya yang di sorga dan percaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Mari kita bersama-sama menyaksikan cerita ini berikut ini. Halo adik-adik, perkenalkan, namaku Hana dan aku tinggal di Rama. Aku adalah istri dari Elkana. Selama bertahun-tahun kami tidak memiliki keturunan. Semua orang berkata, sungguh menyedihkan kalau kita tidak punya anak. Sebagian orang bahkan menganggap bahwa Allah sedang menghukum aku. Tidak mempunyai anak membuat hatiku sangat sedih. Aku mencintai Allah dan aku sangat ingin mempunyai anak. Suamiku Elkana punya seorang istri lagi. Bukan hal asing di daerahku kalau seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Dan namanya adalah Penina. Siapa adik-adik? Namanya Penina. Setiap tahun keluarga kami meninggalkan Rama dan pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban dan menyembah Allah. Sepanjang perjalanan, si Penina mengolok-olokku, mengejekku karena aku tidak memiliki anak. Penina memang mempunyai banyak anak. Suatu tahun Penina sangat kejam terhadap aku dan aku menjadi sangat marah sekali. Aku menangis dengan sedih sekali dan tidak bisa makan. Aku bangkit berdiri dan pergi ke kemah suci. Kemah suci itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk beribadah. Hatiku sangat sedih ketika aku berdoa kepada Tuhan. Aku menjerit saat aku berdoa dengan suara lirih. Oh Tuhan, kataku, kalau Engkau memberi aku seorang anak, aku berjanji akan memberikannya kembali kepadamu. Ia akan melayanimu seumur hidupnya. Di sana ada seorang imam bernama Imam Eli. Dan Imam Eli melihatku saat berdoa. Lalu dia berbicara kepadaku. Sebelum aku pergi, ia berkata, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Kata-katanya menghibur hatiku. Aku merasa jauh lebih baik ketika aku berjalan pergi.
Bahkan aku siap makan sekarang. Aku sudah berbicara pada Allah tentang masalahku. Aku tahu bahwa Allah mengasihiku dan Allah mempedulikan kebutuhanku. Dia memberiku penghiburan dan pengharapan melalui kata-kata Imam Eli. Hari berikutnya, kami sekeluarga berkemas dan pulang. Tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa Elkana dan aku akan memiliki seorang bayi. Ketika anak laki-laki kami lahir, aku sudah tidak sedih lagi. Aku sangat senang, aku sangat girang. Aku menamai dia Samuel. Arti namanya, dia yang datang dari Tuhan. Adik-adik, arti nama Samuel adalah dia yang datang dari Tuhan. Ketahuilah kataku kepada semua keluargaku dan teman-temanku. Aku meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki dan dia mendengar doaku. Dia memberiku seorang anak laki-laki, maka nama anakku adalah Samuel. Ketika Samuel berumur 3 tahun, kami membawa dia ke Silo. Aku tidak lupa pada janjiku kepada Tuhan. Aku membawa Samuel kepada imam dan mengingatkan dia siapa aku ini. Aku berdoa meminta anak ini, kataku kepada Imam Eli. Dan Tuhan memberiku anak laki-laki yang aku minta. Jadi sekarang aku memberikan anak ini kepada Tuhan. Tolong pelihara anak ini di tempat ibadah ini dan didiklah ia untuk menyembah Allah serta mentaati perintah Tuhan. Kemudian keluargaku menyembah Tuhan. Keluargaku bersyukur sama Tuhan. Hatiku dipenuhi sukacita dan kebahagiaan karena kebaikan dan kasih Tuhan. Dan aku mengucapkan kata-kata ini dalam doa. Saya ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama mengucapkan kata-kataku dan doaku pada waktu itu. Ayo, saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita atas permohonanmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Sekian ceritaku adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada hari ini Rosa Julina minta adik-adik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan Rosa tujukan kepada adik-adik sekalian. Adik-adik yang sudah mendengarkan cerita dengan baik pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Ini adalah kuis kita hari ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama suami dari Hana? Siapa nama suami Hana? Siapa nama istri lain dari suami tersebut? Dia adalah seorang wanita yang mengolok-olok Hana tadi. Siapa nama istri lain dari suami Hana tersebut? Silakan tuliskan. Pertanyaan yang kedua, apa arti dari nama Samuel? Apa arti dari nama Samuel? Kalau sudah menjawab, nanti silakan fotokan, silakan kirim di grup yang ada losa-losa di sana ya. Nah, adik-adik, pada hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 2. Silakan baca seperti di layar berikut ini. Oke. Baik adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini.
Sekali lagi Losa Julinda akan mengingatkan kalian bahwa Allah sangat mengasihi anak-anak. Dan Dia ingin agar kita menyembah Dia dalam doa. Dan juga Dia mau bahwa kita bersandar kepada Tuhan di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan Losa Julinda doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, dan juga doakanlah untuk bangsa Indonesia supaya segera dipulihkan oleh Tuhan dari pandemi virus corona ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau rela turun ke dunia untuk menebus dosa kami. Tuhan, pada saat ini kami diajari kembali bahwa Allah mengasihi kami, bahwa Allah ingin agar kami senantiasa datang berdoa menyembah Tuhan. Dan Engkau juga mengajari kami agar segala sesuatu kebutuhan kami, masalah kesedihan kami belajar untuk datang membawanya di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kami, dan Allah yang tahu kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami rindu Tuhan bahwa hidup kami di masa-masa kecil kami, sungguh-sungguh kami semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan, pada saat ini juga kami serahkan diri kami masing-masing, anak-anak yang masih dalam sekolah, dalam studi mereka. Kiranya mereka diberikan semangat oleh Tuhan, diberikan hati yang tetap taat, hati yang tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, walaupun mereka belajar secara online di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai anak-anak semuanya. Tuhan, biarlah anak-anak juga boleh bertumbuh secara rohani, semakin takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk keluarga kami, untuk papa, mama, untuk saudara-saudari kami. Berkati mereka Tuhan, kiranya Engkau juga melimpahkan kasih, berkat-berkat-Mu untuk mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami rindu Tuhan memberkati Indonesia, dan juga secara khusus dalam masa pandemi virus corona. Kami rindu agar Tuhan segera menghilangkan virus ini, sehingga kami boleh sekolah seperti biasanya, dan juga seluruh orang-orang yang terkapar karena virus corona disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Tuhan, sertailah kami, sertailah adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini selesai. Losa Julinda tetap berharap minggu depan kalian tetap mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.